Selamat bertemu kembali yang di YouTube. Saya sedang berbicara sekarang mengenai soal bagaimana saudara kita akan sepakat nanti saya akan berdoa untuk saudara mengalami terus peningkatan supranatural ya. Ini bukan khotbah yang saya mau bawa ya. Nanti saya akan posting, tapi saya khususnya mau bersepakat sama firman-Nya untuk saudara yang pernah menabur ke pelayanan sini, untuk saudara terus menerima dengan iman apa yang firman-Nya katakan, sebab Allah mau kita mengalami peningkatan supranatural. Ya, Allah mau kita ada sejahtera, semakin ada kelimpahan damai sejahtera dan kasih karunia di seluruh area hidup kita. Ya kan? Apakah itu dalam hal kesehatan, kesembuhan, dalam rumah tangga, dalam hubungan kita sama yang lain, dalam perlindungan, juga dalam keuangan. Ya, jadi izinkan saudara dengar lagi apa yang firman ini saya mau bagikan sama saudara. Saudara jangan pernah pikir, oh saya sudah tahu ayatnya, ya kan? Saya sudah pernah dengar, karena iman bukan begitu, saudara. Iman itu timbul lagi saat saudara dengar lagi. Ya kan? Dan dengar lagi. Itu Roma 10 ayat 17. Iman timbul saat kita dengar lagi. Jadi untuk kita boleh mengalami peningkatan supranatural, kita bukan hanya perlu melakukan dengan iman karena firman-Nya bilang gitu, tapi juga kita hanya bisa menuai dengan iman. Amin. Kayak soal perpuluhan, persembahan, kita nggak bisa fokusnya di uang, saudara. Kalau fokusnya di uang, di luar, nanti nggak bisa terus konsisten menabur dan nggak bisa menuai. Ya kan? Nah, saya melakukan ini, saya percaya Tuhan ingatkan, karena dulu biasanya saya selalu doakan ya, tapi belakangan saya kurang fokus. Dan Tuhan ingatkan lagi pentingnya untuk saudara dengar dan saudara diteguhkan, karena nanti walaupun dunia sudah bilang, oh akan ada resesi, akan ada apa, seperti waktu COVID juga. Kenapa waktu COVID ada anak-anak Tuhan yang malah mengalami terobosan, mengalami penyediaannya. Saya juga waktu itu puji Tuhan. Ya, saya percaya firman-Nya akan nolong kita ya, saudara. Jadi ingat, dalam hal kita perpuluhan persembahan, kita harus jadikan firman-Nya patokan, supaya kita terus-menerus bisa konsisten, terus-menerus bukan hanya tahu menabur, tapi juga tahu menuai. Karena itu tidak bergantung hanya dari soal kita memberi aja, berapa kita memberi, tapi menuai itu juga berapa persen, berapa kali lipat kita menuai, itu tergantung dari pengertian saudara dan saya. Firman Tuhan bilang, firman itu seperti benih ya, yang kalau ditabur ada akan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya kan? Jadi pengertian kita dari firman-Nya, ya kan, mengenai soal keuangan, kalau kita semakin mengerti, makanya kita akan ada ekspektasi, iman kita lebih lagi bertumbuh. Kita akan ada ekspektasi bukan hanya sebagai satu kebiasaan, ya kan, seperti kita bayar rekening listrik. Allah nggak mau begitu, karena tanpa iman kita nggak bisa. Tapi kita ada ekspektasi, mulai ada ekspektasi 30, ekspektasi itulah berharap dengan pasti ya. Yaitu 30 kali lipat, 60 kali lipat, nanti 100 kali lipat, saudara. Kita akan terus-menerus mengalami peningkatan supranaturalnya, sehingga di musim apapun kita nggak akan pernah mengalami kekeringan, malahan bisa terobosan seperti Ishak, ya kan? Haleluya. Jadi kita lihat di sini, thank you Jesus. Soal perpuluhan persembahan itu bukan hanya soal uang, walaupun melibatkan uang. Amin. Ingat, Alkitab mengatakan emas dan perak kepunyaanku, kata Tuhan. Ya kan? Dan kepunyaan Bapa, kepunyaannya Yesus juga. Punyanya Yesus, punyanya kita juga. Amin. Karena kita udah satu tubuh. Lantas kenapa harus kasih perpuluhan persembahan, Ibu Monica? Karena iblis masih ada di dunia ini. Alkitab menyebut dia sebagai mamon. Iblis pakai uang untuk menipu. Dia mau curi dari manusia, dia tipu terutama jiwa manusia yang dia incer. Dia mau menipu, karena dia mau menghancurkan. Tapi Allah, sebenarnya Allah yang memiliki emas dan perak. Dan kita berhak sebagai anak dia, tapi kita nggak bisa begitu aja, kita harus secara legal. Yaitu apa? Dengan iman. Dengan iman kita tunduk kepada sistem kerajaan dia, sehingga ilah dunia ini tidak bisa menguasain keuangan kita. Di setiap keadaan,
juga dimanapun bekerja ya, apakah di Jepang, haleluya, di Amerika, di Indonesia, ya saya akan bacakan di sini ya, saudara ya. Ini penting ya. Saya langsung bacakan dari Amsal 3. Jadi saudara jangan pikir saya udah tahu, jangan, segarkan lagi iman saudara, supaya saudara menuai, karena harusnya saudara terus menerus ya mengalami. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Haleluya. Jadi nanti saudara bisa catat di buku saudara. Saudara mulai lihat ayat-ayat ini, ya keluar dari kebiasaan tradisi agamawi yang gak ada kuasanya. Ya. Kemudian dikatakan di sini soal nomor 1 perpuluhan dulu, sebab janji perpuluhan dengan persembahan itu beda, saudara ya. Kita lihat di sini Maliaki 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, perhatikan, saya pribadi dari sejak dulu, ya kan, Tuhan sudah mendisiplin saya, ya kan. Kenapa perpuluhan? Karena janji belalang pelahap dihadik itu ada di perpuluhan, bukan di persembahan, saudara. Dan kenapa dikatakan perpuluhan 1/10? Karena dikatakan di Roma 11 ayat 16, kalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi waktu kita kasih perpuluhan, efeknya apa? Kita bisa berhak untuk janji ini bahwa Tuhan akan menghadik belalang pelahap buat kita. Amin. Kita nggak usah jadi rumit gitu loh. Nanti urusan sama orang nipu lah, entar beginilah, jadi rumit. Kenapa? Karena kita nggak beroperasi pakai sistemnya dia. Dan ada orang yang juga bilang, oh ini kan itu cuman itu di perjanjian lama. Di perjanjian lama, apa bedanya dengan sekarang perjanjian baru? Karena kita tidak di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Tapi kalau saudara baca di Ibrani 7, saya baca lagi ya, saudara sabar untuk saudara diteguhkan, sehingga saudara akan terus-menerus mengalami peningkatan ya. Ibrani 7 ayat 8. Dan di sini manusia fana menerima perpuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Bicara mengenai Yesus sebagai imam besar kita. Kita kasih perpuluhan kita di sini ya kepada pelayanan atau kepada hamba Tuhan atau ya kan yang kasih makan. Tapi kita kasih kepada manusia fana. Tapi di sana Yesus yang menerima perpuluhan kita, termasuk saya juga. Dan yang Tuhan kita bawa, kan uangnya nggak ada di sana kan? Di surga nggak ada uang kan, saudara? Yang dia bawa itu pengakuan kita, saudara. Makanya banyak anak Tuhan melakukan cuma kebiasaan, tidak mengakuin. Sedangkan Alkitab menyebut Yesus tuh sebagai imam besar pengakuan kita. Iman tuh selalu melibatkan mulut kita. Makanya saudara perlu ngakuin lagi ayat ini. Amin, saudara, secara pribadi. Ya kan? Karena di sana kita harus, walaupun kita kasih ke orang, tapi kita di sana kita tahu Yesus yang membawa ini, dan itu karena pengakuan kita. Allah memberkatin, dia terima melalui Yesus. Makanya kan kita berdoa, segala sesuatu lakukanlah di dalam namaku. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Jadi ini bukan soal perjanjian lama dan baru. Sekarang di perjanjian baru pun tetap berlaku. Karena kalau saudara baca di ayat di pasal 7 ini Ibrani, dikatakan Abraham juga kasih perpuluhan. Amin. Dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita adalah keturunan Abraham. Ya, ingat kenapa kita perlu memberi. Kalau kita nggak beri, bukan Tuhan. Tuhan udah tidak bisa lagi, Allah tuh tidak bisa lagi mengutuk kita loh. Karena murkanya dia sudah dicurahkan kepada Yesus.
Kita mengatakan tidak ada penghukuman. Kita ditentukan tidak untuk mendapat murka, tapi untuk diberkatin. Tapi kenapa kita perlu kuduskan keuangan kita? Kita perlu tundukkan. Karena ada ilah dunia ini yang disebut mamon. Karena iblis itu dia pakai uang untuk mengontrol, untuk mencuri, untuk menghancurkan. Manusia ditipu. Ya kan, makanya orang yang mengandalkan kekayaannya sukar masuk kerajaan Allah. Karena dia udah ditipu, dia pikir saya nih hebat. Ya kan, orang itu bisa mendadak meninggal, mengalami apa? Dia tidak tahu. Ya kan, karena sudah ditipu. Nah, kita yang sudah mengerti, kita tahu ini semua. Dan begini saudara ya, ini semua tujuan Allah itu ya kan adalah untuk keuntungan kita. Amin, untuk kita dilindungin. Terus juga banyak orang tuh berasumsi, oh saya udah tahu perpuluhan. Kalau gitu kenapa kamu gak konsisten? Karena cuman pikir sudah hafal. Terus cuman taunya harus kasih itu milik Tuhan, harus kasih. Sering orang ngomong gitu. Itu sepertinya melakukan anggur baru dengan pola pikir kantong anggur yang lama. Kita nggak perlu melakukan di bawah kasih karunia ini dengan rasa takut dihukum loh. Karena kita sudah jadi satu sama Yesus. Segala uangnya Bapa, uangnya kita. Uangnya Yesus, uangnya kita untuk tujuan dia ya. Amin, saudara. Untuk juga ada roti untuk bagian kita. Tapi kenapa kita, sekali lagi, kenapa kita perlu kasih? Untuk dikuduskan. Kita menundukkan keuangan kita kepada sistem kerajaan dia sehingga dilindungin. Makanya di musim apapun, mau inflasi kayak, mau ada pandemi, ada apa lagi, kalau kita terus lihat firman-Nya. Makanya Tuhan juga sudah kasih saya sangat diberkati sudah. Dari Wahyu 3 sudah ayat 7-12. Kalau kamu memelihara firman-Ku, tidak menyangkali namaku, dan tekun menantikan aku, kamu akan diluputkan dari apapun yang iblis coba lakukan, dari segala ujian di bumi ini, termasuk inflasi, pandemi atau apa. Kita akan diluputkan loh. Makanya kita harus jadikan firman ini patokan. Mata kita jangan kesana kemari, jangan keluar ke angin karena ekonomi naik turun. Ya kan, kita dengar mau ada perang lah, deru-deru perang lah, antar begini dan begitu. Ya kan, itu seperti mengintimidasi. Makanya Tuhan tahu, karena firman-Nya adalah Tuhan. Kita harus rela menundukkan keuangan kita ya dengan iman, supaya juga kita jangan melakukan karena kebiasaan. Makanya saudara dengar lagi. Nanti dari waktu ke waktu saya akan doakan lagi. Saudara dengar lagi, dan waktu saudara dengar, saudara jangan dengar tuh sembari buka-buka HP. Saudara dengar benar-benar, saudara bilang amin. Amin, saudara. Saudara katakan amin. Terus ini bukan hanya bicara soal kamu harus bawa. Kebanyakan orang cuman begitu. Makanya tidak ada konsistensi, tidak berharap. Coba ayatnya perhatikan. Juga dia dikatakan di sini, ayatnya mengatakan ya kan, bahwa dia menghadik belalang pelahap. Kemudian jangan sampai tidak berbuah. Dia bukakan tingkap langit, ada berkat, ya kan, hadik belalang pelahap, supaya jangan dihabisin. Ya, saudara tidak selalu habis. Saudara begini-gini, oh puji Tuhan, ini ada hasil, habis. Ya kan, selalu habis. Itu katakan supaya jangan habis. Ya kan, perhatikan firman-Nya saudara. Keluar dari kebiasaan ya. Jangan kita tahu, kita perhatikan. Dia menghadik belalang pelahap supaya jangan sampai tidak berhasil bisnis saudara, usaha saudara, ya kan? Terus juga maka segala bangsa menyebut kamu berbahagia. Wow, segala bangsa berarti ada peningkatan yang nggak biasa loh. Karena kan ada bangsa kayak Amerika nih lumayan makmur kan, negara yang makmur kan. Jepang juga, segala bangsa. Amin, saudara. Ini perlu kita perhatikan dan kita tekunin. Saudara sabar, kalau nggak langsung, tetap aja hubungan pribadi sama dia bertumbuh dalam pengenalan, lebih mengerti posisi kita, kasih Allah, kita dikasihin, kita tidak melakukan supaya dia begini dan begitu, tidak. Dia segala milik Allah tuh milik Yesus, segala milik Yesus tuh milik kita. Kita melakukan ini secara legalitas, sehingga keuangan kita dikuduskan, dipisahkan dari sistemnya dunia ini yang serba tidak menentu. Amin. Dan haleluya. Nah, kita perhatikan itu sehingga saudara bisa melakukan dengan sukacita
Tidak dengan berat hati, karena bukan kesadaran saya harus beri, kalau nggak nanti kena kutuk. Tidak, dengan kesadaran firman yang memberikan iman ya dan keteguhan. Nah, itu perpuluhan, saudara. Jadi saudara ingat waktu Yesus terima, lakukan seperti kepada dia. Dia terima, dia bawa pengakuan kita. Amin, saudara. Dan itu akan dia pastikan firman itu tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Makanya kenapa penting untuk saudara bertekun waktu saya bicara lagi firmannya, saudara dengar lagi, supaya saudara merubah gambaran diri saudara. Karena walaupun beberapa anak Tuhan sudah beri bertahun-tahun, saudara. Saya waktu itu dengar kesaksian hamba Tuhan yang bagus sekali, setelah 9 tahun loh, dia kasih perpuluhan. Tapi nggak pernah lihat ayatnya. Ya kan, nggak ngerubah, nggak renungin, nggak mengerti posisi dia, kurang mengerti anugerah kebenaran, ya kan, kasih karunia, sehingga susah terus sampai harus hutang kanan kiri, sampai terlibat hutang, sampai dia udah mau putus asa. Baru setelah itu dia mulai benar-benar cari Tuhan, dan dia mulai dibukakan mengenai sistem kerajaan Allah. Dari situ dia ngajar. Tapi 9 tahun, saudara. Kenapa? Karena daging kita tuh suka ritual, maunya terus-menerus melakukan hal yang sama. Tapi iman itu sangat-sangat dinamis, ada dinamikanya. Kalau kita terus bergaul sama dia, kita pasti akan bertumbuh loh. Karena Allah itu benar-benar hidup ya. Kan dia menyediakan hidup, sehingga kita akan lebih lagi merubah diri kita, gambaran diri kita. Kita nggak lihat begini, saya ini belum diberkati, mana saya belum punya rumah, saya belum punya ini, belum. Terus kita ngukur dari luar. Sedangkan kalau sistem kerajaan Allah, itu perubahan tuh dari dalam. Kita mulai membiarkan firman-Nya mengubahkan gambaran diri kita, dan kita sinkronkan dengan tindakan iman kita, dan kita mulai rubah. Kita akan melihat kesadaran itu bahwa saya diberkatin karena firman-Nya ngomong gini, segala bangsa menyebut saya itu jangan sampai nggak berbuah. Ya kan, itu mulai masuk ke dalam diri kita. Amin, itu akan merubah. Karena kalau tidak, kalau masih latar belakang pola pikir kemiskinan, kita pernah susah, kita ngelihat diri kita masih belum berhasil, karena belum kelihatan. Nanti kalau cuma sesekali saja, saudara, tidak pakai waktu, ya kan, jati diri kita nomor 1, ya kan, kasih Allah, terus kita nggak pakai waktu ngerubah, nanti yang membatalkan itu perkataan kita sendiri, gambaran diri kita sendiri. Karena melihat diri kita tuh saya masih belum diberkati, saya masih belum punya. Nah itu kan, itu belum berubah. Sedangkan apa yang kita lihat akan keluar dari mulut kita. Nanti mungkin waktu saat ini saudara bilang amin di gereja. Tapi sudah gitu, waktu lagi duduk-duduk ngobrol sama si istri, mungkin sama anak, sama teman, sama saudara, iya sekarang tahu sendiri kan harga-harga. Iya nggak tahu lah gimana. Saya lagi stres. Nah loh, makanya saya mau kasih ayat ini supaya saudara jangan melakukan karena kebiasaan. Saya tidak mau saudara menabur ke pelayanan ini secara tradisi. Amin. Karena pelayanan Tuhan itu mulia. Yesus tidak miskin. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Makanya saya menolak kalau diperlakukan seperti miskin. Saya memilih loh di posisi ini, karena saya tahu dia dikasih, saya dipanggil. Amin, saudara. Saya punya bisa kerja di Jepang, saya bisa dapat gaji bagus, saya tinggalkan. Kenapa? Karena ada yang lebih penting. Kita akan ada hidup yang nanti yang lebih penting. Amin, saudara. Jadi kita bukan miskin, kita anak-anak Tuhan, gak ada yang miskin. Karena firman-Nya mengatakan kita sudah dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya, oleh kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Jadi izinkan ini merubah saudara bertekun. Selain sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Bapa, akan kasih Dia, kita tidak melakukan supaya Dia kini, kita takut enggak. Kita tahu kita dikasihin, kita mau, dan juga akan putranya, sehingga damai sejahtera dan kasih karunia semakin berlipat kali ganda. Nah itu tadi bicara mengenai perpuluhan. Perhatikan ayatnya, saudara. Karena Alkitab mengatakan supaya ada makanan. Makanan apa? Makanan rohani. Karena orang kadang-kadang suka tanya ini, Bu Monica boleh nggak perpuluhan saya kasih ke yatim piatu? Saya bilang, cobalah kamu baca lagi ayatnya. Kenapa orang itu begitu? Karena dia tidak perhatikan ayatnya. Amin. Cuman sadar harus kasih. Saya nggak mau kasih lebih nih. Ini aja banyak kebutuhan.
Ini aja kalau nggak kasih takut salah, nggak dikasih saya. Nah itu kan, saya bilang firman itu bilang apa? Supaya ada makanan. Kalau kasih ke yatim piatu itu untuk orang yang lagi susah. Kita kasih derma itu bukan perpuluhan, itu di luar perpuluhan. Amin. Tapi akan berat bagi orang yang belum perbarui pikiran. Karena udah kebiasaan ngasih, tidak ada pengharapan. Jadi setelah memberi selalu tunggu lagi nanti. Kalau saya gajian lagi, saya ada penghasilan lagi, baru saya bisa kasih. Berarti apa? Tidak berharap akan menuai. Tidak berharap ada peningkatan. Ketahuilah gaji saudara, hasil usaha saudara itu bukan tuaian. Amin saudara. Alkitab bilang bagi orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai kasih karunia. Upahnya itu haknya dia. Itu bukan tuaian saudara. Amin. Itu konsekuensi kalau saudara bekerja. Itu hak saudara. Tapi kalau menuai kasih karunia, itu karena dia yang melipat gandakan. Dia kasih kemurahan. Dia menyebabkan saudara dapat kemurahan. Dia buka pintu. Dia kasih hikmat. Dia kasih kemurahan. Dia kasih ide. Amin saudara. Walaupun saudara punya produk yang sama, orang lebih mau beli dari saudara. Nah itu yang tidak biasa. Itulah kasih karunia. Amin. Jadi saudara bertekun aja. Saudara bertekun aja ya. Jangan saudara pikir saudara tahu ya. Dan ingat, semuanya ada tempatnya. Semuanya kalau kita memberi perpuluhan, tadi saudara perhatikan kan apa janjinya. Nah kalau kita kasih derma, uang itu akan dikembalikan ke kita. Tapi janjinya udah beda lagi. Amin. Nah sekarang salah satu juga mengenai di luar perpuluhan. Kenapa perpuluhan secara spesifik bilang 10%? Karena tadi kita sudah baca dari Roma. Ada efeknya, itu ada hukum roh. Bahwa kalau kita kasih 10%, akarnya kudus, yang lainnya sisanya dikuduskan. Sehingga dilindungin dari penipu lah, dari apalah, dari keruwetan perselisihan. Amin lah. Makanya dikatakan spesifik 10%. Kadang-kadang ada orang yang suka rubah-rubah gitu loh. Saya boleh nggak kasih seberapa aja? Kalau seberapa aja itu bukan perpuluhan. Itu namanya persembahan. Karena persembahan itu terserah iman saudara, kerelaan saudara. Bukan karena paksaan, tapi kalau perpuluhan, kalau tidak 10%, itu bukan begitu. Itu udah namanya tidak sesuai, saudara nggak bisa berdiri atas janjinya loh. Amin. Karena janjinya kalau sudah bilang itu, efeknya kan yang 90% dikuduskan. Tapi kalau Alkitab nggak bilang 10%, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dibilang 10%, ya ikutin aja. Amin. Karena itu satu hukum. Sama aja dikatakan, kamu mau nggak terima Yesus? Yesus udah mati buat kamu. Kamu percaya, kamu ngakuin ya. Kalau orang bilang gini, saya mau percaya tapi nggak apa-apa kan kalau saya nggak ngaku. Orang itu selamat ya saudara? Nggak bisa. Dia harus ngakuin loh. Amin saudara. Makanya kalau Tuhan sudah bilang gitu, kita ikut aja, dia lebih ngerti dari kita. Amin. Nah sekarang di luar perpuluhan. Di luar perpuluhan ya. Jadi ingat, jangan melakukan dengan sikap perjanjian lama. Bukan karena Tuhan, karena masih ada iblis ya. Ada ilah dunia ini. Sekarang di luar perpuluhan. Ya kan, banyak anak Tuhan bertahun-tahun cuman tahunya perpuluhan. Kenapa? Karena pengertiannya tidak bertambah. Tidak terbuka. Dan kalau kita mulai ngukur dari harta kita, kita kemudian merasa, saya udah oke kok, saya udah punya ini, punya itu. Firman itu bukan soal kita punya nggak punya, saudara. Firman itu soal ketaatan iman. Allah mau kita terus meningkat. Kenapa? Supaya kita memberi efek loh. Memberi efek, kita nih garam. Kita pengaruh ilahi kita supaya semakin bertambah. Allah mau kita anak-anak Tuhan punya properti loh, saudara. Coba perhatikan dulu bangsa Israel. Mereka harus klaim tanah, properti, rumah yang tidak kamu bangun, rumah yang indah lagi, pakai kata indah lagi. Kemarin saya baru berdoa satu anak Tuhan. Mana rumah saya? Saya bilang bukan cuma rumah yang indah. Makanya kenapa? Nggak perhatikan firman. Saya bilang kamu mau rumah nggak apa-apa, rumah yang indah. Amin. Rumah yang indah-indah, yang kamu nggak bangun. Ya kan, yang diisi dengan barang yang indah-indah yang kamu nggak isi. Maksudnya apa? Kasih karunia-Nya. Kita nggak usah stres
ini itu terjadi, kita dikasih kekuatan, kita bisa rajin, kita bisa bisnis dengan benar, kita bisa melakukan hal-hal menurut caranya dia, terus dia kasih kemurahan sehingga bisa diisi yang lebih daripada kita pikirkan dan doakan. Sumur yang kita nggak gali, kita bisa beriman. Saya sering bilang, saya percaya airnya baik, airnya bagus. Itu hak saudara. Kalau saudara tidak klaim, nanti saudara menyesal loh. Menyesal nanti. Amin, saudara menyesal. Bahkan juga dikatakan kebun-kebun. Terserah saudara. Kalau saudara mau, saudara bisa. Saya juga. Saya dan suami pernah mengalami menerima beberapa rumah dalam hidup kita tanpa hutang. Kita akan terus meningkat ya saudara. Dan itu sebagian itu sudah selesai, sudah jadi benih lagi. Makanya saya percaya akan ada tuaian. Kenapa saya bisa berharap gitu? Karena firman yang menyajikan gitu. Allah mau kita menuai loh. Amin saudara. Makanya waktu saya dapat rumah warisan, ya kan, ke rumah warisan, terus saya kasih perpuluhan, terus Tuhan suruh saya jual murah sekali. Sekali waktu Tuhan pernah tegur saya, dia bilang, kamu tahu nggak, benih kamu itu besar loh. Kenapa dia ingatkan saya? Karena dia mau saya berharap besar. Amin saudara. Karena rumah itu saya jual murah sekali. Orangnya ya, karena hamba Tuhan itu Tuhan taruh di hati saya jadi berkat. Dia yang menentukan harganya loh, bukan saya. Kenapa? Karena saya perlu menuai lagi nanti. Saya akan menuai. Saya ini sedang dinyatakan dalam nama Yesus. Amin saudara. Makanya saudara percaya ya, itu saudara berhak karena saudara anak Allah. Amin saudara. Nah, saya baca di luar perpuluhan. Jangan terus bertahun-tahun cuma fokusnya di perpuluhan. Ya kan? Izinkan firman-Nya mengubahkan gambaran diri kita. Bergaul sama Allah kita yang dia adalah pribadi pemberi. Yang benar-benar Allah tuh kalau beri itu, waduh benar-benar saudara. Nggak ada lah manusia yang sifatnya seperti, belum yang begitu sangat-sangat generous saudara. Allah tuh sangat-sangat generous ya. Nah, dia mau kita bertumbuh. Saya bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Lord. Dan jadi saudara harus tahu kenapa saudara memberi. Ya kan, teguhkan diri saudara dengan saudara lihat lagi ayat-ayatnya. Nah, di sini saudara perhatikan ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Banyak orang cuma pikir, saya udah menabur, mana berkatnya? Saya bilang, perhatikan firman-Nya. Firman Tuhan gak bilang, dan Allah sanggup melimpahkan segala uang kepada kamu. Amin. Firman-Nya tidak bisa begitu loh saudara. Firman-Nya mengatakan segala kasih karunia. Amin saudara. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Perhatikan segala kasih karunia. Saudara perlu jalan keluar. Aduh, saya nggak tahu, ini bisnis susah sekali. Kayak waktu itu satu orang, dia ibunya seorang pemberi, itu roh itu turun ya ke anaknya. Dia juga suka memberi. Pertama kali dia bikin bisnis ini, aduh susah mau nikah, harus begini dan begitu. Aduh, untungnya sedikit, kerjanya berat sekali. Ya kan, terus saya bilang, nah dia tuh berani sekali dalam menabur ya di luar perpuluhan. Dia komitmen. Jadi saya bilang, kamu berbahasa roh, Tuhan akan kasih kamu ide. Kenapa saya berani ngomong ini? Karena firman yang menjanjikan begitu. Makanya mata kita jangan keluar, jangan fokus di uang, walaupun melibatkan uang. Karena kuasa untuk memperoleh kekayaan itu bukan dari sekolah, bukan dari bisnis, bukan dari bos kita loh. Amin saudara. Siapa yang beri kita kuasa memperoleh kekayaan? Ulangan 8 ayat 18. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Harus ingat. Kenapa? Kadang orang lupa. Makanya lebih loyal, lebih setia sama bosnya, ya kan? Mengandalkan pendidikannya, mengandalkan gajinya, mengandalkan yang lain. Kenapa? Karena lupa. Firman Tuhan bilang jangan lupa ya. Karena dia yang memberi kamu kuasa memperoleh kekayaan untuk meneguhkan perjanjian dia. Amin saudara.
Haleluya. Perjanjian dia apa? Kita punya perjanjian bahwa oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, dia sudah jadi miskin supaya kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Perjanjian kita apa? Perjanjian dia apa dengan kita sekarang melalui Yesus? Sama seperti Kristus, kita ada di dunia ini sekarang. Kristus bukan hanya waktu di bumi aja lah, kita ada di dunia ini sekarang. Kita adalah keturunan Abraham. Amin. Abraham, Ishak, Yakub, kita mengatakan secara spesifik, Abraham tuh banyak emas, perak, ternaknya. Kenapa harus ngomong spesifik gitu? Karena ada orang yang segala sesuatu dirohanikan, super rohani. Jadi, oh enggak, itu berkat itu semua cuma rohani gitu loh. Itu enggak penting. No. Amin, sudah. Hei, semua ada tempatnya sendiri. Makanya Yesus menegur orang Farisi, kamu tuh munafik, dia bilang. Kamu semua perpuluhan, kamu urusin, tapi kamu melalaikan kasih, keadilan, kesetiaan. Ya kan? Itu yang lebih penting. Tuhan, dan yang ini lebih penting, yang ini jangan dilalaikan. Yesus bilang gitu. Tapi orang yang tidak perhatikan firman, jadi nggak seimbang. Oh, itu nggak penting. Ya kan, yang penting kan mengasihin. Nanti hidupnya jadi susah terus. Gimana mau hidup tenang? Gimana mau ada damai? Berselisih lah di keluarga, suami istri berselisih soal uang, ntar berselisih sama anak, terus khawatir ini, khawatir itu, terus gara-gara mau ngirit-ngirit, makannya jadi nggak sehat, terus sakit lagi, jadi rumit. Kenapa? Karena tradisi agamawi membuat firman Tuhan hilang kuasanya, melakukan hal-hal jadi ritualisme. Makanya terus firman itu kayak teori, sepertinya cuma angan-angan. Makanya kalau orang cuma dengar hidup dari perkataan pendeta, tidak datang sendiri kepada firman, tidak baca sendiri firman, tidak mau datang sendiri sama Yesus, nanti akan selalu ada kebingungan. Karena firman itu harus berakar. Amin, saudara. Jadi ingat, dia mencurahkan segala kasih karunia loh. Amin. Allah mau kita sejahtera seperti Abraham, diberkati dalam segala hal. Kita tidak dikuasain mamon, kita nggak perlu jadi hamba uang, ya kan, sampai tanda kutip setengah mati, melalaikan waktu bersama keluarga, ya kan, sampai kurang tidur, ya kan, nggak bisa duduk tenang 10 menit karena sebentar-bentar ditelepon, ntar ini, ntar itu, ya kan, sering kurang tidur. Seperti anak saya waktu itu jadi general manager, modelnya begitu, nggak kita berdiri, nggak boleh, nggak ada gunanya, apa gunanya? Bukan begitu, jadi kayak hamba. Kita udah dimerdekakan. Amin, saudara. Jadi perhatikan, ya kan, saya akan berdoa buat saudara semua yang pernah menabur ke pelayanan ini. Ya kan, ingat, ini penting untuk saudara lihat ayatnya. Ya tadi kalau saudara baca lagi tadi sampai saya cuma baca dari ayat 8, kalau ayat 9 sebentar ya. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Kita dulu miskin, dia udah jadikan kita kaya ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk makan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, ini bahasa Indonesia tidak tepat, karena bahasa Inggrisnya itu benar dan itu sesuai. Dia melipat gandakan benih yang kamu sudah tabur. Makanya kalau ingat, firman itu kan benih. Kalau firman itu ditabur, kalau orang itu siap bisa berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Tapi kalau hati kita penuh dengan kekhawatiran hidup, kita nggak ada waktu yang jadi perhatian lebih utama kepada hal yang di luar. Saya perlu ini, saya belum ada waktu. Nantilah kalau saya udah tua, ya kan? Nanti. Akhirnya apa? Firman itu nggak jadi patokan, firman nggak jadi prioritas, akan jadi berat. Jadi melakukan hal-hal jadi kebiasaan, terus nggak bertumbuh, ya kan? Harusnya kan kalau terus pengertiannya makin bertambah, ya kan, firman itu makin bertambah dalam diri kita, sehingga kita melakukannya dengan konsisten, dan kita juga kemudian ekspektasi kita bertambah dari 30 jadi 60 jadi 100. Kita akan terus jadi gaya hidup, sehingga di musim apapun seperti Ishak, ya, di musim kelaparan, kekeringan, malahan dia menabur, dia menuai 100 kali lipat. Kami sudah di tahun itu juga kita mau semua mengalami itu, saudara. Makanya ayo mari kita perhatikan. Saya berdoa buat saudara, ya, saya udah ngomong ayatnya, saya nggak akan kutip lagi, tapi kita akan sepakat
Dan saudara perlu pelihara ini, saudara dengan sabar bertekun supaya saudara rubah ini jati diri saudara, dan saudara tidak membatalkan tuaian dia, tuaiannya yang Tuhan mau dengan mulut saudara sendiri ya. Saya berdoa buat saudara, Bapak di dalam nama Yesus, saya berdoa Bapak untuk setiap orang yang sudah pernah menabur di pelayanan ini dan yang akan menabur. Di dalam nama Yesus, kami sepakat Bapak dengan firman-Mu, termasuk saya juga menabur. Kami sepakat dengan firman-Mu, bahwa firman-Mu adalah jelas. Kami sudah ditebus dari kutuk-kutuk Taurat, kami sudah ditebus dari kutukannya Adam, dari segala kutuk termasuk kutuk kemiskinan, kutuk dari keluarga kami. Kami sudah ditebus, kami sudah jadi ciptaan baru. Tidak ada kutukan di dalam Allah, itu sebabnya kami juga sudah dimerdekakan dari segala kutukan, juga pola pikir kemiskinan dihancurkan, itu dicabut dari kami semua di dalam nama Yesus. Kami sepakat firman-Mu Bapa, bahwa kami berikan perpuluhan kami percaya Engkau bukakan tiap langit, Engkau mencurahkan berkat untuk kami, Engkau menghadik belalang pelahap, Engkau pastikan bahwa segala hasil kami itu pasti berhasil, akan terus ada buah. Kalau kami pernah dirugikan, kami klaim restorasi 7 kali lipat, 2 kali lipat kehormatan di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur Bapak, segala bangsa akan menyebut kami berbahagia dan diberkati, sebab kami adalah negeri kesukaan, bukan lagi negeri yang tandus, tapi negeri kesukaan, lebih dari cukup. Terima kasih Bapak, kami juga persembahan kami, haleluya, kami memberikannya dengan sukacita seperti kepada Engkau. Kami percaya Engkau sanggup mencurahkan segala kasih karunia, apakah itu ide, jalan keluar, atau kali jika ada di antara kami yang perlu knowledge, pengetahuan, atau orang yang bantu, pegawai, atau perlu apapun, kami nggak tahu, tapi kami percaya firman-Mu mengatakan segala kasih karunia, kami klaim segala kasih karunia dicurahkan atas kami semua. Dan kami juga bersyukur karena kasih karunia-Mu, haleluya. Kami juga bersyukur untuk rumah kami pribadi, haleluya, yang diisi dengan barang yang indah-indah, untuk air yang bagus, haleluya, juga untuk taman, haleluya, untuk kebun. Kami klaim itu di dalam nama Yesus, segala kasih karunia. Dan kami bersyukur Bapa, di dalam nama Yesus Kau berkati segala benih kami dilipat gandakan. Semakin lama benih kami semakin berlipat gali ganda. Dan kami bisa terus bertekun, kami bisa terus menjadikan ini gaya hidup kami, terus menerus menjadi pemberi, penabur, penuai, haleluya, terus menerus memuliakan Engkau dengan harta kami, termasuk anak cucu kami, sehingga dalam segala situasi kami selalu berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam setiap perbuatan baik. Apakah waktu ada inflasi, musim kekeringan, musim lagi apapun, kami selalu bisa berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat, kan kami mengalami kebaikan-Mu, kami mengalami penyediaan-Mu, mengalami terus-menerus kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, saya mau ikat segala kuasa roh jahat yang mengganggu. Saya perintahkan iblis, lepaskan tangan-Mu dari keuangan kami semua, dari situasi yang kami butuhkan, penyediaan, lepaskan tangan-Mu iblis dari penyediaan Allah di dalam nama Yesus. Kami klaim itu semua datang, segala tuaian yang harusnya datang, penyediaan Allah dinyatakan dalam nama Yesus. Kami lepaskan malaikat surga untuk bawa itu semua dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati. Dan kalau saudara mau, saudara bisa dengar khotbah mengenai bagaimana menuai. God bless.